kembali berjumpa dengan Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini akan memberikan teman-teman informasi-informasi seputar Taiwan. Dan pekan lalu kita berbicara tentang masyarakat menjelang usia pensiun. Mereka khawatir apakah dana tunjangan hari tua mampu untuk menghidupi mereka. Nah, kini ada sebuah cerita yang cukup menarik dan masih berkaitan dengan seseorang yang terus berjuang sepanjang perjalanan kehidupannya dan sendiri tidak berkeluarga hingga berusia 70 tahun. Dan dia adalah seorang kakek berasal dari kota New Taipei dan punya kebiasaan yang baik atau sikap yang baik. Dia sangat sayang dengan anjing liar dan selama 30 tahun lebih ia merawat anjing liar ini dengan baik. Tetapi karena usia dan juga belakangan ini dia mendapat diagnosa dari dokter mengidap kanker stadium akhir. Kemudian saat dia menjalani perawatan di rumah sakit, ia juga sempat menyampaikan keinginannya untuk kembali ke penampungan anjing. Dan dari pihak rumah sakit yang merawatnya atau rumah sakit Cardinal Tien di Xingtian kemarin sempat juga mengatur perjalanan bagi sang kakek ini untuk mewujudkan impiannya. Dan ini berkaitan dengan perawatan paliatif yang dikenal dengan perawatan hospice untuk mewujudkan keinginan dari pasien atau penderita untuk berpamitan dengan anjing-anjing kesayangannya. Dan menurut penyampaian dari Rumah Sakit Katolik Cardinal Tien menjelaskan bahwa kakek Kau yang berusia 71 tahun tidak menikah, hidup sendiri, telah lama berkecimpung dalam dunia perlindungan hewan. Selama 30 tahun ia merawat anjing-anjing terlantar di rumah penampungan sementara. Pada Agustus tahun ini, kakek Kau hampir terjebak di selokan gunung saat berkendara karena sesak napas, kemudian terjadi juga pembengkakan pada kakinya. Setelah meminta bantuan polisi, ia dilarikan ke rumah sakit Cardinal Tien dan hasil pemeriksaan dokter, ia mengidap kanker prostat stadium akhir dan telah menyebar ke bagian paru-paru dan tulangnya. Dan dengan kondisi kesehatan kang kakek ini cukup serius, sang kakek sendiri juga menandatangani surat permintaannya untuk tidak melakukan resusitasi paru-paru dan jantung. Dan keesokan harinya tim perawatan paliatif mulai mendampinginya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia ditempatkan di panti perawatan. Ada satu instansi kesehatan medis dan juga terus dipantau untuk dijalani perawatan secara paliatif yang dilakukan di Rumah Sakit Cardinal Tien. Seiring dengan usia yang bertambah, kondisi kesehatan sang kakek Kau juga semakin lemah dan memburuk. Namun ia juga masih terus memikirkan anjing-anjing liarnya. Ia berharap dapat kembali ke tempat penampungan anjing itu sekali lagi untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemaninya selama 30 tahun. Wah, Amina membaca ini juga sangat terharu sekali ya. Ada perasaan yang sedikit sakit dan juga sedih melihat perjalanan dari sang kakek Kau yang sangat akrab sekali dengan binatang-binatang liar yang juga merupakan binatang kesayangannya. Dan oleh karena itu dari tim medis berkoordinasi dengan petugas sosial dan panti perawatan untuk bersama-sama membawa pasien kakek Kau ini untuk merencanakan perjalanan mewujudkan mimpinya dalam menjalani masa perawatan hospice atau paliatif. Pada tanggal 18 November yang lalu, hari perjalanan mewujudkan impian tersebut. Saat itu Xingtian sendiri juga diguyur hujan lebat saat kendaraan tim medis tiba di rumah penampungan sementara anjing liar di Xiliyuan di area pegunungan. Kakek Kau langsung memanggil nama anjing kesayangannya, Xiong Xiong. Sudah 4 bulan mereka tidak bertemu. Xiong Xiong yang juga langsung menghampiri kakek dengan senang mengibaskan ekornya. Dan pemilik rumah penampungan sementara ini, Yang Xiang, juga menyampaikan beberapa pendapatnya mengenang 30 tahun yang lalu kakek Kau mengalami masa sulit setelah kehilangan pekerjaan
kemudian mengajak sang kakek untuk bergabung merawat anjing liar di penampungan ini. Dan satu-satunya anjing kesayangan bagi sang kakek adalah Xiong-xiong, dan anjing itu selalu mendampinginya baik saat bekerja maupun istirahat, menjadi pendamping yang setia dan terdalam dalam masa hidupnya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman setelah mendengarkan kisah nyata ini? Seorang kakek dengan kehidupannya yang merawat anjing dan ia juga mendapatkan anjing yang setia, merasa bahwa anjingnya ini sangat sayang kepada dirinya. Saat dia akan berpulang, dia juga meminta bantuan kepada tim medis mengantarnya kembali ke rumah penampungan anjing sementara untuk berpamitan dengan teman baiknya. Pihak Rumah Sakit Kardinal Tien di Xingtian yang menjalani kasus perawatan hospis, manajer Chen Yichun, dalam sebuah wawancara ia juga menyampaikan pasiennya kakek Kau ini menganggap bahwa tempat penampungan anjing sebagai rumah keduanya. Setelah dirawat di rumah sakit, beberapa kali juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah penampungan tersebut. Dari manajer Chen yang juga menyampaikan hal ini kepada pihak rumah sakit, kemudian mereka berkoordinasi untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak dari kakek Kau. Mereka bermaksud mewujudkan keinginan terakhir selagi kakek Kau yang masih bisa berjalan. Manajer Chen juga menambahkan, pihak tempat penampungan anjing mengatakan selama kakek Kau dirawat, anjing Xiong-xiong yang sering terdengar menangis menatap mobilnya sambil menunggu. Pada hari perjalanan mewujudkan impian tersebut, Xiong-xiong duduk di pangkuan kakek Kau, sementara sang kakek dengan lembut membelainya. Mereka saling mendampingi dengan tenang seperti biasa, dan pemandangan ini sangat mengharukan bagi semua tim medis yang hadir. Bahkan Aminah sendiri pun saat membaca artikel ini, Aminah juga ingin menangis, meneteskan air mata. Sangat mengharukan sekali. Manajer Chen juga menjelaskan Rumah Sakit Kardinal Tien telah lama mempromosikan layanan perawatan paliatif atau hospis. Selain menangani gejala dan keringanan ketidaknyamanan fisik pasien, rumah sakit yang juga sangat memperhatikan perawatan dan pendampingan secara batinia dari pihak penderita. Tujuannya adalah membantu pasien menyesuaikan diri baik mereka saat menghadapi buruknya penyakit, serta menyelesaikan terakhir perjalanan mereka yang terakhir dengan damai. Pihak rumah sakit yang juga menekankan bahwa layanan ini tidak terbatas hanya pada pasien kanker stadium akhir, tetapi juga mencakup pasien lanjut usia dengan kondisi yang semakin melemah, pasien dengan penyakit ginjal, hati dengan kondisi berat, dan lain-lain. Wakil Direktur Komunitas Rumah Sakit Kardinal Tien, Hong Ling Yu, mengatakan meskipun perjalanan mewujudkan impian dari sang pasien atau penderita ini tidak dapat mengubah perjalanan penyakit dari sang kakek. Hal ini memungkinkan sekali lagi merasakan bahwa dia bisa bertemu dengan sahabat atau temannya, makhluk yang sangat ia cintai, yang pernah mendampingi atau menemaninya sepanjang akhir hidupnya. Dan dedikasi atau pengabdian dari sang kakek selama 30 tahun juga dapat dilihat dan dirasakan secara mendalam. Bahkan juga mendapat pengakuan yang sangat hormat dari pihak penampungan anjing sementara. Dan ada yang mengatakan bahwa dapat mendampingi untuk mewujudkan keinginan kakek ini merupakan sebuah kehormatan. Tentunya terima kasih sekali bagi sang kakek dengan sikapnya adalah seorang pejuang. Ia berjuang untuk hidup dan berbuat kebaikan, merawat anjing-anjing liar. Kemudian juga sangat terima kasih kepada tim kedokteran. Mereka dalam perawatan paliatif ini sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari penderita. Niat baik mereka mempertemukan untuk terakhir kalinya agar sang pasien bisa bertemu dengan sahabatnya. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga menarik dan berkenan di hati teman-teman.